Mana saya dicek-cekin dulu matanya, dilihat aja. Kok nggak ada kepalanya gitu. Korban kecelakaan itu sampai berdarah-darah katanya, sampai keluar isi perutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Sebelum mulai cerita, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk obras kali ini, saya ditemani oleh Teh Neng. Beliau mempunyai cerita horor saat pulang bekerja. Dan ini dia. Assalamualaikum Teh Neng. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Neng itu tinggal di mana? Di daerah Simpang Taman Bunga. Daerah Simpang Taman Bunga. Itu wilayah Cianjur ya? Wilayah Cianjur ya. Teh Neng ini punya cerita horor saat Pulang kerja. Oh, pulang bekerja. Iya. Boleh diceritakan kisi-kisinya? Ya. Gambaran yang mau Teh Neng ceritain. Waktu pulang bekerja bertemu berpapasan sama orang yang naik sepeda motor tanpa kepala gitu. Iya. Mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Boleh diceritakan Teh? Dari awal mulai kejadian sampai akhir. Oh iya. Pada hari itu, hari Kamis, hari Rabu kalau nggak salah, malam Kamis. Saya kebetulan shift malam ya, jadi berangkatnya sore. Terus selagi saya terus pergi, terus bekerja gitu ya, tiba-tiba telepon dari rumah, ada yang telepon gitu, ada yang telepon dari rumah. Kakak saya katanya ibu sakit. Saya bingung ya, lagi kerja harus pulang dulu, tanggung. Jadi kerjanya di mana itu? Di restoran. Oh, di restoran. Di Jakarta. Oh, daerah Jakarta. Di Jakarta. Kerja juga udah nggak enak ya, karena ditelepon, kan harus pulang. Kita juga bingung kan lagi kerja, harus konsekuen dengan kerjaan kita, harus beres dulu gitu. Baru kita bisa menemui orang tua gitu. Terus waktu menunjukkan jam 10 malam, saya maksain pulang. Izin pulang ke? Iya, karena pengen menjenguk orang tua, karena ya harus pulang ya gitu. Takutnya gimana gitu ya, karena kalau udah telepon kan takut udah parah apa gimana gitu. Saya cepet-cepet pulang, bawa sepeda motor. Maksudnya dari rumah itu bawa sepeda motor? Iya, bawa motor. Kalau kerja suka bawa motor gitu. Oh. Biar cepat kan, sekarang di perjalanan suka macet ya kalau pakai angkotnya. Jadi saya cepat-cepat pulang bawa sepeda motor. Kebetulan hari itu hujan gerimis gitu ya, terus angin. Di perjalanan nggak ada nggak kayak biasanya gitu. Nggak banyak lah, nggak kayak malam minggu ke hari biasa kan seperti itu. Saya menggas motor dengan cepat karena takut juga, angin juga gitu, pengen nyampe rumah cepat-cepat. Beritanya dari rumah apa gitu? Dari rumah? Iya. Iya, dari rumah katanya ibu sakit.
Oh, emang langsung ibu sakit gitu? Ibu, iya, katanya harus pulang dulu. Hmm. Katanya harus dibawa ke rumah sakit, jadi harus pulang sekarang. Takut gimana kayaknya gitu. Jadi saya gas motor terus pulang gitu. Tiba-tiba ya selama di perjalanan, di perjalanan saya nggak tenang ya, takut juga gitu kan. Itu kan kayak nekat gitu ya. Pulang malam-malam nggak ditungguin sampai besok lagi gitu. Jadi pas teteh pulang kerja langsung pulang ke rumah? Iya. Oh, Ya ke kos dulu. Oh, kos dulu. Ya ke kos dulu. Jadi langsung di perjalanan ya gitulah, hujan gerimis, angin gitu ya. Ada takutnya juga gitu, ada dinginnya juga. Saya makanya memaksakan dengan kecepatan tinggi juga karena takut juga, pengen cepat juga gitu nyampe. Kan biasanya ramai, ada banyak mobil, ada orang yang melintas. Pas malam itu kebetulan nggak ada mobil. Itu ada orang posisinya jam berapa teh? Itu pas itu Kira-kira jam 11-an. Oh, jam 11-an? Iya, kan dari sana juga udah malam ya. Jam 10 ke situ udah jam 11. Jadi pada waktu itu pas teteh sampai di pertigaan Hajawar, itu emang gak kelihatan orang gitu? Iya, karena kan situasinya juga hujan gerimis, angin gitu ya. Semalam Kamis itu. Jadi saya serasa sendiri, udah takut, kedinginan gitu ya. Lalu saya melaju dengan kencang supaya pengen cepat nyampe ke rumah. Iya, gitu. Lalu di perjalanan saya menengok ke sana ke sini, kira ada teman gitu. Pengen ada teman gitu di jalan. Terus saya ngegas sekencang-kencangnya ya di situ. Biasanya kan daerah situ emang agak rame gitu ya? Iya, biasanya apalagi daerah-daerah Jawa, Kota Bunga kan itu selalu banyaklah yang mengunjungi wisatawan ke Kota Bunga juga. Di situ malah itu masih nggak sama sekali. Karena udah malam juga kali ya. Karena hujan juga gitu, angin. Saya merasa gimana ya di situ? Kayak kesendiri gitu. Sendiri juga takut. Pas di situ tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri itu. Ya Allah, ini kenapa ya? Ada apa gitu dalam hati saya gitu. Pas tenang gitu ya lagi saya percuma ya, terlalu kenceng juga, angin juga, hujan juga gitu. Tenang aja saya melaju. Tiba-tiba ada motor di kejauhan, dari jauh dulu di motor. Wah, kata saya ada teman tuh, ada motor gitu ya. Saya melaju terus, pengen ngedeketin ya, karena merasa ada teman, tenang gitu. Tapi itu motor susah ya. Saya semakin kencang, makin jauh juga motor itu melajunya. Terus aja saya mendekati supaya saya bisa merasa di jalan ada teman ya. Wah, kata saya kok susah amat ya, udah digas, udah dikencangin juga masih juga susah diikutin gitu. Pas mau deket-deketnya itu motor, kan gelap tuh ya, kayak sesosok orang gitu bawa motor biasa. Waktu saya mau sekenceng-kencengnya kayak menyalip, cuman ada terang-terang dikit kayak lampu-lampu jalan gitu ya. Kok saya tuh salah lihat apa emang benar gitu ya? Kok nggak ada kepalanya gitu? Iya, tapi saya ya takut ketutup hujan apa gimana, saya dicek-cekin dulu matanya, dilihat aja. Kok benar? Nggak ada kepalanya gitu, takut gitu ya, makin merinding. Saya lari sekencang-kencangnya itu motor. Ya Allah, kok ternyata yang bawa motor itu nggak ada orang, nggak ada kepalanya ya. Saya takut terus, saya ngegas. Saya udah merasa nggak gimana ya, selasa terbang gitu ya, bawa motor karena takutnya. Nyampe udah mulai mendekati Kota Bunga tuh, yang itu 2 kalau nggak salah. Ada mobil box. Wah, kata saya ada teman lagi gitu ya. Ada teman lagi nih kata. Pas diikutin juga susah juga mobil itu ya. Berarti posisi yang motor itu yang
Yang awal Iya. masih ada atau enggak? Kelihatannya di spion gitu. Emang masih ada, tapi pas saya Salib ke gitu. tempat terang yang ya ke tempat yang udah terang gitu Iya. ya, nggak ada Oh, tuh, nggak nggak ada. ada dulu, nggak Hmm. ada. Ya Allah, itu berarti bukan manusia kata saya ya. Berarti yang tadi itu bukan orang. Jadi saya takut sendiri ya. Itu. Jadi ya Allah, merasa mimpi gitu ya. Lalu Jam depan segitu ada ada. mobil box gitu. Iya, waktu melaju kencang, ketemu lagi sama mobil box itu. Ya dikira saya juga itu, ada temen lagi nih gitu, ada mobil box. Saya ngejar lagi itu mobil ya. Saya ngejar lagi itu mobil, terus sampai melaju kencang juga. Mobil itu susah diikutin. Malah pas mau ini juga malah makin kencang. Saya makin kencang, mobilnya itu malah makin kencang gitu. Jadi itu mobil jadi hilangnya jadi tiba-tiba hilang aja gitu. Karena dari 3 meter itu kan masih kelihatan. Waktu saya mau ini terus-terusan malah makin kencang makin hilang. Ya ini di sana, ya Allah, ini apa ya? Kok semuanya gini gitu. Jadi pas kebetulan malam itu saya bertemannya sama yang gaib gitu ya, kayaknya gaib gitu ya. Singkat cerita, saya nyampe ke belokan GSP ya. Pertigaan. Iya, pertigaan GSP. Di situ saya merasa ketakutan ya. Udah nggak ada teman lagi di situ. Pas saya lagi tenang-tenangnya itu bawa motor, di belakang ada motor lagi gitu ya. Ada motor, wah ada teman lagi nih kata saya gitu. Saya tenang aja gitu ya bawa, karena di belakang ada lampu-lampu gitu yang nyenter dari belakang. Tapi pas saya ditengok ke spion, pas mau deket-deketnya gitu ya, kok nggak ada. Padahal yang tadi itu kayaknya ngikutin gitu ya, diikutin lagi sama yang yang tadi motor pertama. iya, yang foto yang pertama itu, jadi kayak ngikutin gitu, kayak ngikutin terus gitu. Wah, jadi makin takut ya. Setelah saya melaju kencang, terus perasaan jalan makin nggak enak ya pas itu. Ya Allah, selamatkan sampai rumah gitu ya, kata saya gitu. Baca-baca doa. Iya, baca-baca doa dalam hati, udah apa-apa dibaca meskipun nggak nyampe-nyampe kalau saya saking takutnya suka gitu. Merasa kayak lama gitu di jalan. Iya, jadi meskipun kencang tapi merasa lama gitu, nyampainya perasaan nggak nyampe-nyampe. Pas itu saya udah mulai berjalan ya, lama-lama saya baca-baca. Alhamdulillah dilihat ke pinggir udah nggak ada. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi motornya. Saya terus aja nyampe, ceritanya udah nyampe lah ya, nyampe rumah. Nyampe rumah. Saya takutnya alhamdulillah gedor sampai kenceng, yang di rumah juga pada bangun. Kata kakak saya, malam-malam katanya kamu maksain pulang. Ya katanya kan ibu repot ya, harus buru-buru pulang, jadi maksain juga pulang meskipun malam. Lagian tugas besok kan saya harus kerja lagi pagi, jadi nggak ada waktu. Kalau harus pulang siang. Nggak minta cuti gitu? Nggak ada. Kebetulan hari itu saya udah ngambil cuti, udah ngambil libur, jadi maksain lah besoknya pulang lagi gitu. Setelah di rumah? Ya, Singkat cerita saya tiba di rumah ya dengan capek, takut, dingin gitu ya, nyampe ke rumah. Gedor-gedor pintu, dibukain sama kakak saya. Katanya pulang jam segini. Iya, malam-malam pulang, pokoknya besok aja katanya. Besok kan harus kerja lagi kak, jadi saya nyempet-nyempetin buat nengok ibu gitu ya. Udah sana ketemu ibu, saya ketemu ibu, ternyata iya harus dibawa ke rumah sakit. Sakitnya udah meninggal, udah rada agak parah gitu ya. Jadi harus persetujuan keluarga. Jadi ibu gak dibawa ke rumah sakit atau gimana?
mau, tapi nungguin saya dulu katanya gitu. gitu. Jadi harus ada persetujuan keluarga karena ya agak parah gitu, harus dioperasi katanya, nggak tahu lah ntar katanya udah di dokter gimana. Udah saya ketemu ibu, terus saya istirahat, duduk sama kakak dan anak saya gitu ya di ruangan. Pas itu nanya katanya, kenapa kamu kayak ketakutan gitu pulang? Mana terburu-buru, mana basah-basah gitu ya, karena kan gerimis juga di jalan. Saya cerita bahwa saya pas belokan mau menuju ke rumah. Mau menuju ke rumah, belokan apa yang di pertigaan itu ya? Yang Hanjawar. Iya, belokan Hanjawar itu. Saya diikutin sama itu sepeda motor, orang yang nggak ada kepalanya gitu. Orang yang bersepeda motor nggak ada kepalanya gitu. Wah, yang benar katanya. Iya benar, saya takut. Dari situ saya sekencang-kencangnya. Udah itu saya mengikuti mobil juga. Mobil itu hilang juga kata saya gitu ya. Oh, kamu nggak tahu katanya. Tadi kan siang ada kecelakaan di situ. Kecelakaan apakah kata saya gitu. Iya katanya. Ada korban kecelakaan. Itu sampai berdarah-darah katanya, sampai keluar isi perutnya juga. Wah, kata saya, kalau saya tahu gitu, saya nggak bakal jalan situ. Mau lurus aja lewat Cipanas aja yang ke lewat itu ya belakang gitu. Iya kenapa tuh katanya, malam-malam pulang jam segini kan udah malam banget katanya. Ya kan maksain katanya, kakak harus pulang sekarang katanya. Saya kan gitu ya. Dari situ saya bingung, takut. Kok iya ya? Pantasan kata saya. Tadi ada yang mengikuti, kalau ada kejadian siangnya seperti itu gitu. Mungkin saya nggak bakalan lewat situ gitu. Makanya katanya kirain kakaknya saya nggak bakalan pulang hari itu juga gitu. Kiranya besok lagi gitu. Siangnya lah gitu. Harusnya siangnya lah katanya. Jadi kan saya juga khawatir juga ya kalau di telepon, berarti orang tua agak parah juga gitu. Lalu teh? Oh kata saya, pantesan di jalan itu sepi, nggak ada mobil lalu lalang, nggak ada warung-warung buka yang biasanya buka jam sampai gadang-gadang itu. Warung-gadang kan biasanya suka ada ya. Nah malam itu nggak ada. Ya iya kata kakak saya, ya iyalah nggak bakalan ada, kan siangnya ada kejadian seperti itu gitu ya. Jadi ya pantas pada takut gitu, pantas pada nggak buka apa segala macam gitu. Ya udahlah katanya, udahlah kamu istirahat aja, capek mungkin gitu dari tadi kerja, terus di perjalanan juga ketemu seperti itu katanya, menakutkan katanya seperti itu. Terus saya istirahat, tidur, iya merilekkan diri ya karena udah capek juga ya, udah dari pagi terus malam juga, terus di perjalanan juga itu yang sangat intinya di sana tuh makin kebayang-bayang gitu ya, rasa takutnya masih ada gitu. Saya tidur. Nah dalam tidur itu juga saya kebawa-bawa mimpi itu datang ke rumah gitu. Ngikutin ya. Yang sosok tadi. Iya, emang perasaan dari sana juga, emang perasaan ada yang mengikutin ya. Meskipun udah baca-baca segala macam juga, perasaan ada yang mengikutin. Waktu dalam mimpi tuh gitu, seperti itu. Kayaknya ya, setiap saya melihat tuh kayak ada gitu, ada di pinggir saya, ada di belakang gitu ya. Setiap saya melangkah, pasti dia ngikutin gitu. Nah, singkat cerita saya bangun nih paginya. Udah gitu, badan pun jadi ngerasa nggak enak ya, kayak panas dingin gitu. Saya nggak tahu apa efek dari kehujanan, apa kena angin juga di jalan ya. Pokoknya saya hari itu jadi mendadak sakit ya. Tapi kayak pikiran, penglihatan terarah ke sana terus gitu, teringat ke sana terus, kebayang apa segala macam gitu. Jadi saya takut aja mau ngapa-ngapain, mau gimana, takut. Saya nggak bisa
ada yang ngajak ngomong, disuruh makan apapun nggak mau gitu ya, diem aja gitu. Sampai hari itu nyampe 3 hari kalau nggak salah saya diizin, jadi izin, iya di rumah, jadi izin juga. Tadinya nggak bisa izin, jadi kerja juga jadi izin gitu ya, jadi nggak bisa masuk lagi karena sakit. Kata kakak saya gini, katanya ini bukan karena sakit biasa, kata dia. Coba ke orang pintar, katanya. Ya emang saya juga merasa aneh ya, merasa ada yang ngikutin terus gitu, tapi nggak bilang gitu. Tapi sempat minum obat gitu? Iya, sempat minum obat, kasih obat dari apotek itu terdekat dulu. Tapi nggak ngaruh gitu, masih gitu-gitu juga. Terus kakak saya nyari orang pintar ya, dapatlah gitu Pak Haji, nggak tahu orang mana, ke rumah. Terus ya gitu ya, kalau orang pintar dibaca-bacain, terus dikasih air gitu. Saya mengikuti arahan kakak gitu ya, ini minum katanya. Terus ini campur buat minumnya, buat mandinya gitu. Jadi kata Pak Haji, oh pantesan katanya kamu begini, karena kamu diikutin dari pas kamu ketemu di perjalanan di sana gitu. Jadi si sosok tersebut tuh ngikutin, iya kayaknya. Jadi kan saya nggak nyadar ya bahwa saya diikutin, tapi emang perasaan ada ya. Sampai rumah perasaan ada yang ngikutin gitu. Pak Haji juga pas diobatin bilangnya gitu. Katanya emang ada suka kayaknya sama kamu, jadi diikutin sampai rumah katanya. Jadi dia ngasih air jampi-jampi sambil biasanya sholawat gitu 3 kali, terus dimandiin, terus diminumin. Ya alhamdulillah pas udah ketiga kalinya minum air tersebut, terus dari doa Pak Haji juga ya, alhamdulillah saya jadi merasa gimana ya, tadinya merasa gelap, terus nggak mau ngapa-ngapain gitu, merasa segar lagi gitu. Kayak segar lah. Iya, kayak kebuka lagi gitu. Tadinya kan ketakutan tuh terus ada aja dalam pikiran. Masih takut, masih kebayang gitu, masih ada. Jadi alhamdulillah semenjak diobatin udah mendingan lah, kembali gitu. Udah bisa keinget-inget lagi gitu. Ya seperti itu. Jadi ya intinya kita jangan lupa sadar diri, ingat Tuhan, terus baca-baca sebelum berangkat. Jadi nyampe di rumah kita dalam keadaan selamat, sehat gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Selesai sudah cerita dari Teh Neng. Bila mana dari kalian ada cerita horor saat bekerja ataupun saat pendakian, bisa email ke kami ataupun DM ke IG saya. Dan saya, Ade Akung, pamit undur diri bersama narasumber saya, Teh Neng. Terima kasih sudah datang, Teh Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.